Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini Dr. Emilia Devi Dwiriyati, Sarjana Sains, Magister Teknik. Di sini saya akan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, sertifikasi dosen Kemendikbudristek gelombang pertama atau gelombang ke-1 tahun 2026. Saya sebagai staf dari bagian biomedik, di mana saya mengajar pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Fundamental Biomedicine Science 1 atau yang kita sebut dengan FBS. Dan topik mata kuliah yang saya ampuh yaitu biologi sel, teknik aplikasi biologi molekuler. Di sini merupakan hal yang diberikan sebagai basic dari sains. Nah, deskripsi dari mata kuliah yang diberikan di mana pada blok Fundamental Biomedical Science atau FBS memiliki tujuan untuk mempelajari dasar-dasar biomedik sains yang berkaitan dengan biologi sel, anatomi, dasar dari tubuh manusia, mikroanatomi dari tubuh manusia, fisiologi dasar tubuh manusia, biokimia pada tubuh manusia, dan dasar dari genetika. Deskripsi dari mata kuliah FBS ini diimplementasikan dalam bidang ilmu dasar kedokteran. Referensi yang saya gunakan di sini adalah biologi molekuler karangan Nuklena Andalia dan kawan-kawan, merupakan cetakan pertama pada tahun 2023, dan teknik biologi molekuler karangan Iman Permana Maksum dan kawan-kawan, dan buku ini merupakan cetakan pertama juga pada tahun 2017. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa untuk mata kuliah FBS ini yaitu yang ke-1, mahasiswa mampu memahami tentang biologi sel secara umum yang meliputi prokaryotik dan eukaryotik, pembatasan sel, dan cairan dari sel. Yang kedua, mahasiswa mampu menggambarkan biologi sel. Yang ketiga, mahasiswa memahami tentang transportasi zat lintas dari membran, di mana meliputi difusi, osmosis, transport aktif, dan sitosis. Yang keempat, mahasiswa memahami tentang struktur dan fungsi organel dan menggambarkan organel dari sel. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami tentang struktur dan fungsi sitoskeleton dan inklusio. Dan yang keenam, mahasiswa mampu memahami tentang metabolisme. Dan di sini untuk kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa lainnya, yang pertama juga mahasiswa diharapkan memahami keterlibatan DNA, RNA, dan protein pada mekanisme ekspresi dari gen. Yang kedua, di sini mahasiswa juga diharapkan memahami mekanisme replikasi DNA dan eukaryotik dan perbedaannya dari prokaryotik. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami mekanisme transkripsi dari DNA menjadi RNA dan mekanisme RNA menjadi protein. Yang keempat, mahasiswa memahami DNA, kromatin, kromosom, kroatid, dan proses kondensasi serta
dekondensasi. Dan yang kelima, mahasiswa memahami tentang apoptosis, nekrosis, dan eutofasi, kapase, inhibitor, dan ekspresi kusioner. Dan yang keenam, mahasiswa memahami tentang mekanisme jalur apoptosis, intraseluler, dan ekstraseluler. Selain itu, diharapkan juga kemampuan dari mahasiswa yaitu meliputi satu, mahasiswa memahami teknik macam-macam PCR. Yang kedua, mahasiswa memahami tentang teknik electroforensik dan teknologi mikroarray. Yang ketiga, mahasiswa memahami tentang sequencing. Yang keempat, mahasiswa memahami teknik hibridasi dan kombinasi melalui rekayasa genetik. Yang kelima, mahasiswa memahami tentang teknik pengobatan dari stem cell. Nah, di sini materi dan metode pembelajaran mata kuliah blok FBS 1 terdiri dari atau terdapat 5 SKS, di mana materi tersebut atau metode tersebut meliputi mini lecture sebesar 4 SKS, di mana di sini materi perkuliahan meliputi penampilan dari PowerPoint yang berisi tentang tulisan, gambar, serta video dengan topik sesuai subbab dari CPMK oleh dosen pengampu dari masing-masing departemen. Yang kedua, di sini laboratory activity sebesar 1 SKS, di mana materi kegiatan laboratorium mendukung pembelajaran sesuai dengan topik skenario dari tutorial seperti teknik elektroforesis. Untuk penilaian dari blok FBS 1 di dalam ujian tengah semester, di sini terdapat kegiatan penilaian, metode, serta prosentase, di mana kegiatan penilaian meliputi MDE atau multidisiplin examination, di mana metode yang dilakukan adalah CBT atau Computer Basic Test dengan ujian teori materi perkuliahan dalam mini lecture yang sudah diberikan. Nah, persentase yang diberikan sebesar 70%. Dan untuk laboratory activity, di sini metode meliputi materi kegiatan pendukung atau mendukung pembelajaran, misalnya teknik elektroforesis dari gel. Persentase yang diperoleh atau yang diberikan sebesar 10%. Dan kegiatan penilaian yang lain adalah tugas, di mana penilaian berdasarkan laporan dari laboratory activity menggunakan publik dari penilaian hasil dari laporan. Di sini persentasenya sebesar 20%. Kemudian kita masuk ke penilaian mata kuliah blok FBS 1, di mana untuk rubrik penilaian laporan tutorial di sini terdapat grade, skor, indikator dari kinerja. Dikatakan grade sangat kurang, maka skornya kurang dari 20, di mana indikator kerjanya adalah laporan tidak teratur dan tidak menyelesaikan dari masalah. Yang kedua, di mana grade-nya kurang, memiliki skor 21 sampai 40, di mana indikator kerjanya laporan teratur namun kurang menyelesaikan dari masalah. Untuk grade cukup, memiliki skor 41 sampai 60,
di mana indikator kerjanya dikatakan laporan sistemik dan menyelesaikan dari masalah, namun kurang dapat diimplementasikan. Untuk grade baik memiliki skor 61 sampai 80, di mana indikator kerjanya di sini dikatakan laporan sistematis, menyelesaikan masalah, dan dapat diimplementasikan namun kurang inovatif. Dan untuk grade sangat baik, maka skornya lebih besar dari 81. Dan indikator kerjanya di sini dikatakan laporan sistematik, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan serta inovatif. Terima kasih. Demikian kita lanjutkan untuk mini lecture serta laboratorium activity. Ya, selamat siang. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan. Untuk materi hari ini yaitu tentang bioteknologi modern, elektrofolisis DNA. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kepanjangan dari DNA? Kepanjangan dari DNA yaitu deoksiribonukleat asid. Jadi DNA adalah deoksiribosid asid atau asam tiorisibonukleat, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana teknik untuk mendapatkan DNA tersebut, ya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa DNA manusia memiliki bentuk seperti tangga, ya, spiral melintir yang disebut dengan helix atau ganda, ya, atau double helix. Jadi bentuk dari DNA sendiri kalian sudah tahu, ya, seperti apa bentuknya. Ya, nanti saya jelaskan bentuk dari gambar DNA. Di sini untuk DNA memiliki struktur menyerupai dua rantai panjang melingkar, ya. Kemudian struktur utama DNA manusia sendiri di sini meliputi helix ganda, di mana di dalamnya ada dua untai DNA, ya, polinukleotida yang saling berpilih, ya. Jadi bentuknya seperti apa? Bentuk dari DNA itu sendiri adalah seperti ini, ya. Nah, di sini saling melingkar, ya. Nah, untuk rangka dari DNA itu sendiri, di mana bagian sisi tangga tersusun dari gula, ya, deoksiribonsa dan gugus fosfat, ya. Kemudian anak tangga, jadi di sini DNA juga memiliki anak tangga, ya, di mana bagian tengah terdiri dari pasangan basa nitrogen. Di sini di dalamnya ada adenin, itu berpasangan dengan tinin, ya. Adenin itu dilambangkan dengan A, tinin itu dilambangkan dengan T, dan guanin yang dilambangkan dengan G, serta sitosin yang dilambangkan dengan C. Nah, di sini di inti sel helix ganda DNA, ya, tidak dibiarkan mengambang, melainkan melilit pada protein yang disebut dengan histon atau kromosom, ya. Nah, kenapa kita mempelajari DNA? Hari ini saya akan menjelaskan ke kalian terkait dengan DNA, ya. Teknik untuk mendapatkan DNA di sini menggunakan teknik bioteknologi, ya, dengan metode elektrolisis. Identifikasi forensik, ya. Jadi apa fungsi dari alat elektrolisis ini? Ya, elektrolisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi, ya, DNA misalnya pada mayat yang ditemukan tetapi tidak tahu asal usulnya. Kita bisa menggunakan alat tersebut, ya. Nah, untuk diagnosis medis di mana kita bisa melihat,
ya penyakit genetika yang dialami oleh seseorang. Ya, kemudian kita juga bisa melihat garis keturunan dari seseorang, ya. Nah, itu bisa kita gunakan teknik elektroforesis tersebut, ya. Nah, tidak hanya ini saja, contohnya kita ingin mengetahui bakteri apa yang ada di dalam rongga mulut kita, ya, yang sudah kita kerjakan di laboratorium, di mana di sini kita bisa lihat bakteri, misalnya di dalam rongga mulut itu ada bakteri Candida. Nah, bakteri Candida jenis apa yang ada di rongga mulut tersebut itu bisa menggunakan teknik elektroforesis tersebut, ya. Nah, model elektroforesis di sini apa sih sebenarnya elektroforesis tersebut, ya? Nah, elektroforesis ini adalah metode yang digunakan untuk memisahkan fragmen dari DNA dengan memanfaatkan prinsip pergerakan pada medium gel yang dialiri listrik. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, monggo. Pada proses teknik elektroforesis dalam mengalirkan arus listrik, mengapa arus listrik tersebut bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif? Ya, sebelum saya jawab, kutub negatif itu dikatakan sebagai kutub katoda, beralih atau mengalir ke anoda. Kenapa dari negatif ke katoda, ya? Nah, di sini sama aja aliran listrik, ya, itu mengalir dari kutub negatif ke positif, dan di dalam aliran tersebut itu adanya suatu gaya, ya. Pernah belajar fisika, ya. Nah, fisika kalau gaya atau saling berlawanan itu berarti dia akan apa? Tolak menolak apa tarik menarik kalau berlawanan? Tarik menarik. Kalau sama tolak menolak. Nah, ini berarti kenapa dialiri arus listrik yang dari anoda ke katoda, karena adanya gaya tarik menarik. Paham, ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini prinsip dari kerja elektroforesis, ya, merupakan suatu teknik memisahkan DNA berdasarkan ukuran atau berat dari molekul DNA tersebut, ya. Nah, teknik ini tujuannya menguji kualitas dan kuantitas dari suatu sambal. Paham sampai sini? Ya, kita lanjutkan. Nah, elektroforesis DNA gel yang biasa kita gunakan, ya, itu adalah metode untuk memisahkan model DNA, ya, berdasarkan ukurannya. Nah, berdasarkan ukurannya di sini berdasarkan sampel yang tadi, ya. Contohnya yang saya sudah jelaskan bahwa kita ingin mengetahui DNA dari suatu bakteri. Nah, bakteri ini mempunyai ukuran, ya. Nah, itu kita bisa gunakan elektroforesis ini atau teknik elektroforesis ini. Nah, lanjut. Di sini molekul yang bergerak dalam DNA akan berhenti pada jarak, ya, contohnya atau pada jarak migrasi di mana di dalamnya terdapat muatan, bentuk, dan ukuran. Jadi di dalam elektroforesis ini nanti ada ukuran-ukuran tersendiri. Jadi kita ingin mengetahui bakteri apa yang ada, ya, itu nanti berdasarkan buffer atau berdasarkan standar ukuran yang ada. Kalau misalnya saya ingin mengetahui bakteri E. coli, ya. Nah, di sini standarnya standar E. coli. Tetapi jenis E. coli-nya apa saja itu berdasarkan dengan muatan, bentuk, dan ukurannya. Ya, kemudian sehingga kecocokan DNA bisa kita analisis, ya. Nah, untuk hasil elektroforesis di sini, ya, memiliki atau bahan utamanya adalah gel agarose, ya. Jadi bahan untuk menggunakan metode ini adalah gel agarose. Nah, DNA yang akan dianalisa, ya, dibandingkan DNA marker. Nah, yang dimaksud saya tadi adalah
standar tadi kita sebut dengan marker ya, atau DNA yang telah diketahui ya. Jadi tinggal kita melihat bakteri apa, atau kita ingin mengetahui bakteri apa apakah sesuai dengan marker apa tidak ya. Nah, nanti bisa kita ketahui, oh jenis bakterinya itu berbeda dengan yang kita ketahui. Nah, prinsip dasar dari elektroforesis di sini ya, pergerakannya dari molekul atau ion bermuatan dalam media semi padat di bawah pengaruh medan listrik seperti yang tadi ditanyakan ya. Nah, kemudian untuk prinsipnya adalah menentukan ukuran DNA menggunakan penada DNA, ukurannya sudah diketahui ya. Nah, di sini kemudian jika molekul bermuatan negatif di dalam DNA melewati gel agarosa, arus listrik akan mengalir dari salah satu kutub ya. Terus yang ketiga, kutub yang bermuatan berlawanan di mana molekul akan berpisah dari kutub negatif ke kutub positif. Ya, sampai sini paham? Kita lanjutkan. Nah, di dalam elektroforesis nanti kita akan memperoleh hasil yang bentuknya seperti gambar B ini. Jadi hasil dari elektroforesis maka terbentuk pita seperti ini ya. Nah, hasil dari pita ini sebenarnya apa sih? Ya. Nah, ternyata hasil dari pita ini diperoleh dari Lorentz sort ini. Ya. Nah, di mana Lorentz sort ini adalah sebuah molekul berpendar yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Ya. Nah, di sini dari cahaya tadi ya, kita gunakan adalah cahaya atau sinar UV. Ya, kenapa pakai sinar UV? Ya. Nah, di sini karena sinar UV memiliki cahaya yang bisa menyerap warna dan menghasilkan pita dari DNA tersebut. Ya. Lanjut. Nah, bahan utama untuk teknik penggunaan elektroforesis gel tersebut ya, yaitu satu agaros atau poliklimamid sebagai matrik pori ya. Terus larutan buffer. Nah, larutan buffer ini tadi sebagai apa tadi? Larutan buffer sebagai apa? Sebagai marker ya, untuk menghantarkan arus listrik ya. Dan yang terakhir adalah penggunaan pewarna ya, untuk menghasilkan pita-pita DNA tersebut ya. Nah, bentuknya alatnya seperti apa sih elektroforesis ya? Bentuk alat elektroforesis adalah seperti ini ya. Nah, ini kutub negatif menuju ke kutub positif ya. Nah, nanti di dalamnya kita masukkan gel agaros ya, dan kita baru beri pewarnaan ya. Nah, nanti saya berikan videonya ya. Nah, di sini proses elektroforesis ya sudah kita jelaskan di depan tadi, tetapi kita di sini harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu untuk mendapatkan DNA tadi ya, di mana kita harus menyiapkan 3 mikroliter produk dari PCR ya. Terus memasukkan ke dalam lubang sumuran. Jadi nanti ada lubang sumuran yang ada di alat ini ya, satu persatu. Nah, di sini saat kita memasukkan itu harus benar-benar hati-hati ya. Nah, kemudian setelah selesai baru kita tutup ya, kita tutup, terus baru kita nyalakan arus listriknya ya, di mana
penggunaan atau running dari alat tersebut selama 30 menit. Ya, 30 menit dengan voltase 110 ya. Setelah 30 menit baru kita matikan. Nah, ini ya videonya. Nah, jadi kalian saat memasukkan memasukkan ke dalam sumur-sumur ini, kalian harus hati-hati dan tidak boleh langsung masuk ke dalam. Jadi istilahnya hanya di permukaan saja, ya. Nah, ini saya beri videonya, ya. Nah, ini sudah terdapat marker ya, yang tadi yang sudah diberi perlahan-lahan itu dengan warna hijau, terlihat ya. Nah, itu, nah baru kita masukkan yang kita akan ketahui ya, atau bahan yang akan kita ketahui. Misalnya bakteri. Bakteri berarti sudah kita running dan baru kita masukkan. Ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan kenapa harus dari negatif ke positif. Ya. Nah, ini contoh pita dari DNA yang menggunakan elektroforesis dan ini sudah diberi warna dan jelas kita bisa ketahui ya pita-pita tersebut. Ya, dan ini adalah markernya ya, dan ini nanti sampel yang kita akan ketahui dan ini adalah pita-pitanya. Paham sampai sini? Ya. Ya, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih.